Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Hakikat Manusia Menurut Islam, yang beranggotakan Violin Syaviola, Elia Putri, Tiara Alvereta Listi, Bima Aryuna Samudra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian hakikat manusia menurut Islam. Hakikat manusia menurut Islam yang berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya ada. Juga dapat dikatakan hakikat syariat ini adalah inti jiwa dari suatu syariat itu sendiri. Di mana kita ini mencari kata diri sendiri, mencari sebenar-benarnya yang ada di dalam diri kita sendiri, sama pengertian itu mencari hakikat jasad, hati, roh, nyawa, dan rahasia. Hakikat itu ada 6. Yang pertama, hakikat yang memiliki tenaga dalam untuk dapat menggerakkan hidup kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya ada individu. Individu yang bersifat rasional, yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial kita. Yang ketiga, seseorang yang mampu mengarahkan dirinya kepada tujuan yang lebih baik, yang mampu mengatur atau mengontrol dirinya dan menentukan nasib dan tujuan hidupnya sendiri. Yang keempat, makhluk yang dalam prosesnya itu kita terus berkembang sehingga yang kita tidak berkembang itu sampai akhir hayat kita, baru kita tidak bisa berkembang. Selanjutnya ada individu, yang mana hidupnya tidak bisa hidup tanpa melibatkan orang lain. Harus melibatkan. Kita itu hidup itu individu dengan individu, individu kelompok, kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, hidup yang mudah terpengaruh oleh lingkungan, terutama lingkungan bidang sosial. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Violin. Kepada Violin dipersilakan. 2. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan konsekuensi fungsi dari tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia adalah makhluk sebab-bisa dimensi pertama. Manusia hampir sama dengan hewan, membutuhkan makan, minum, kawin, dan sebagainya. 2. Manusia memiliki sejumlah emosi. Dan ketiga, manusia memiliki perhatian terhadap keindahan. Keempat, manusia memiliki naluri untuk menyembah kepada Tuhannya. Dan yang kelima, manusia dikaruniai akal, pikiran, dan kehendak bebas sehingga ia mampu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan dimensi keenam. Manusia mampu mengenali dirinya sehingga ia menyadari siapa pencipta dirinya, mengapa ia diciptakan dan untuk apa diciptakan. Dalam Al-Quran, 4 kosakata yang berbeda dengan makna manusia memiliki substansi yang berbeda, yaitu Bani Adam manusia. Disebut Bani Adam karena dilihat dari aspek histori penciptanya, yaitu makhluk diciptakan oleh Allah yang merupakan keturunan Nabi Adam. Yang kedua, Bashar, penyebutan ini sesuai dengan sifat-sifat biologis manusia seperti asalnya dari tanah atau lempung kering, dan makhluk Allah yang memiliki sifat-sifat fisik, kimia dan biologis. Dirinya yang membutuhkan makan, minum, dan sebagainya. 3. Insan adalah makhluk terus bergerak maju ke arah kesempurnaan ini. Menunjukkan manusia memiliki sifat-sifat
psikologis atau spiritual sebagai makhluk yang berpikir, menyerap ilmu, dan memiliki amanah. Yang keempat, an-nas. Dilihat dari aspek sosiologi, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang mempunyai sifat-sifat kecenderungan untuk hidup berkelompok dengan sesamanya, sehingga disebut makhluk sosial. Dengan demikian, Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Manusia sebagai bashar diartikan sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain atau makhluk lain. Sebenarnya manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani, terdiri dari air, kapur, angin, api, dan tanah. Ruh terbuat dari cahaya, nur, fungsinya hanya untuk menghidupkan jasmani saja. 3, jiwa. Manusia memiliki fitrah. Arti dari fitrah potensi yaitu kelengkapan yang diberikan pada saat dilahirkan ke dunia. Potensi yang dimiliki manusia dapat dikelompokkan pada 2 hal, yaitu fisik dan rohani. Ibnu Sina yang terkenal sebagai filsafat jiwanya menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi. Manusia adalah makhluk sosial yang menyempurnakan jiwa demi kebaikan hidupnya, karena manusia hidup dengan baik tanpa ada orang lain, tidak dapat hidup dengan baik tanpa orang lain. Kata lain, manusia baru bisa mencapai kepuasan dan memenuhi segala kepuasannya bila hidup berkumpul bersama manusia. Baiklah, yang selanjutnya akan tujuan penciptaan manusia itu akan dibacakan oleh Tiara. Baiklah, kepada Tiara dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah menyembah kepada penciptanya, yaitu Allah. Pengertian penyembahan pada Allah tidak bisa diartikan secara sempit, dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam salat saja. Penyembahan berarti kedudukan manusia dalam hukum Allah, dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia. Oleh karena penyembahan harus dilakukan secara sukarela, Allah tidak membutuhkan sedikit pun ritual-ritual penyembahannya. Penyembahan yang sempurna dari seorang manusia adalah akan menjadikan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dan mengelola alam semesta. Keseimbangan pada kehidupan manusia dapat terjaga dengan hukum-hukum manusia yang telah Allah ciptakan. Yang keempat, fungsi dan peranan manusia. Bisa katakan? Berpedoman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30-36. Status dasar manusia yang mempelopori oleh Adam alaihissalam adalah sebagai khalifah. Jika khalifah diartikan sebagai penerus ajaran Allah, maka peran yang dilakukan oleh penerus pelaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelopor pembudayaan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah 1. Belajar, mengajarkan ilmu, dan 3. Budaya ilmu. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk bersama-sama umat manusia dan hamba Allah, serta bertanggung jawabnya pada 3 instansi, yaitu pada diri sendiri, pada masyarakat, dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu. Tanggung jawab ini, pertama, manusia harus menyembah pada Allah yang satu-satunya, yang tiada duanya, yang dapat digantikan oleh berhala manapun oleh agama lain. Jadi
kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada Allah untuk berserah diri kepadanya dan tidak ada menduakannya menjadi kepada yang lainnya. Yang pertama, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, makna yang esensial dari kata abda atau hamba adalah ketaatan. Ketundukan dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kepada kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an dinyatakan dengan kun fayakun. Kun fayakun wahlikum naran. Jagalah dirimu dan keluargamu dengan imam dari api neraka. Sekian. Langsung ke apa aja, kesimpulan aja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari presentasi kami. Jadi kesimpulan hakikat manusia menurut Islam itu merupakan makhluk Allah yang luar biasa, sangat kompleks. Artinya kompleks itu sangat komplit lah, lengkap. Yang mana kita manusia ini manusia yang diciptakan sedemikian rupa oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak selalu diam, karena dalam setiap kehidupan manusia selalu mengambil bagian. Yang mana kita ini harus menjadi individu atau manusia yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Manusia tidak sepenuhnya sempurna. Kita pasti ada mengalami kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, kita juga membutuhkan bantuan dari orang lain untuk belajar. Belajar apa yang kesalahan yang ada di dalam diri kita. Jadi, kita harus mengasihi, menghargai kita sesama makhluk yang diciptakan. Tidak ada membeda-bedakan. Oh, ini si kaya, ini si miskin, oh ini dia cantik, ini dia jelek. Tidak ada. Kita sama aja sesama manusia. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Selain itu, dalam hidup manusia juga terdapat banyak aturan yang kita harus patuhi. Mematuhi aturan Allah, menjauhi larangannya. Itu saja prinsip yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sendiri. Baiklah, sekian dari kami kelompok 2. Kalau mau ada yang ngasih saran atau apanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well.